agar mereka menjadi saksi Kristus yang mampu mewartakan cinta Tuhan kepada dunia. Kita berdiri dan mengawali perayaan kita dengan lagu pembukaan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu. Yang mulia Bapak Uskup, hari ini kami umat Paroki Kristus Raja Andalas merayakan pesta ulang tahun paroki, dan pada saat ini kami mengantar saudara-saudari kami yang berjumlah 48 orang untuk menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan inisiasi Kristiani. Mereka telah dipersiapkan dengan seksama oleh para pembina sehingga telah pantas untuk menerimanya, dan dengan demikian dapat dikukuhkan sebagai anggota yang beriman dewasa dalam Gereja Katolik. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Uskup dalam perayaan kudus ini menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas, khususnya kepada para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan saudara-saudari ini dan membimbing mereka sampai pada kepenuhan inisiasi Kristiani yang akan terlaksana pada hari ini. Anda telah sungguh-sungguh mengambil bagian dalam membina iman Gereja Katolik, dalam karya penggembalaan kami. Maka dengan senang hati saya mengabulkan permohonan Anda. Sekarang marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang hangat ke hadapan Allah, supaya Ia menyingkirkan segala hal yang meresahkan hati, memperkokoh kesatuan di antara kita satu sama lain, dan memperkuat kesatuan kita dengan Tuhan. Saudari-saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, saya telah berdosa dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedissimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus Dei, propter manam gloriam Tuam, Domine Deus Rex Celesti, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, Miseres ad dexteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominum, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan memperbaharui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Allah Bapa yang Maha Agung, berkat misteri Pentakosta, Engkau telah menguduskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus ke atas kami semua, teristimewa ke atas para calon krisma ini. Bantulah kiranya mereka untuk menjadi dewasa dalam iman, agar mereka pun berani bersaksi tentang Kristus
dengan perkataan dan cara hidup Kristiani. Semoga dengan demikian kerajaan Allah semakin nyata di dalam dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Lilin-lilin para calon krisma dipadamkan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul memerintah atas kami. Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu."
Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Salah seorang dari prajurit yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, umat paroki Kristus Raja Andalas yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang pematung terkenal bercita-cita membangun sebuah patung besar Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dalam benaknya, dia bercita-cita membangun sebuah patung raksasa Kristus Raja, yang pikirannya dia harus tampil sebagai seorang yang agung, besar, luhur, dan tampak berkuasa. Dia memulai membentuk model dari tanah liat tentang patung Kristus Raja sesuai dengan angan-angannya itu di studio dia yang terletak di tepi pantai. Dia mulai membangun sebagaimana yang dia
idealkan, dan akhirnya jadilah patung Kristus Raja yang megah dengan kepala tegak, tampak penuh kuasa, perkasa, tangannya diangkat menandakan seorang yang berkuasa, pakai corona yang megah, dan setelah patung raksasa model dari tanah liat itu selesai, dia memandangnya dengan puas dan berkata kepada dirinya sendiri, ini akan menjadi karya besar saya. Tetapi malam itu, malam yang kelam, disertai gelombang besar dan hempasan gelombang air laut itu mercik masuk ke dalam ruang studio itu, di mana patung Kristus Raja yang megah itu ada, melalui jendela yang setengah terbuka. Apa yang terjadi? Patung tanah liat sebagai model itu berlumuran lumpur dan jatuh sekujur tubuh patung itu bagai darah yang bercucuran. Lengan yang tegak turun, dan dari tangan yang memperlihatkan kuasa menjadi tangan yang siap merangkul. Wajah yang tegap penuh kuasa menjadi wajah yang berbelas kasih. Ketika keesokan harinya, sang seniman tiba kembali di studionya itu. Dia begitu terperanjat akan apa yang telah terjadi. Dan dia tercenung menyesali waktu yang sudah terbuang, tenaga dan pikiran yang sudah tercurah untuk membuat patung penuh kuasa yang menampilkan Kristus Raja yang berkuasa, megah, agung, luhur. Sekarang menjadi patung dari Yesus yang menderita, yang menampilkan bukan wajah yang tegap berkuasa, tetapi menampilkan belas kasih. Tangan yang tadinya terangkat sekarang berubah menjadi tangan yang terulur siap merangkul.
sang seniman menyesal atas waktu, tenaga, pikiran yang telah terbuang. Dia menyesali apa yang telah terjadi. Tetapi dalam permenungan itu tiba-tiba muncul pikiran yang lain. Seakan dia mendengar bisikan, bukankah patung yang sekarang inilah yang merupakan gambaran benar dari Yesus sebagai Raja? Bukankah Yesus mengakui diri sebagai Raja ketika berdiri tanpa daya sebagai orang yang menjadi pesakitan di hadapan Pilatus yang mewakili Kaisar Roma yang memang adalah raja yang sangat berkuasa pada waktu itu. Dan Yesus dalam keadaan hina, dalam keadaan menderita, dalam keadaan darah bercucur di seluruh tubuhnya, dan ludah orang yang mengejek dan menghina dia masih melekat di badannya. Oleh karena itulah sang seniman berkata, ya, sesungguhnya inilah yang benar. Raja Kristus adalah raja yang tampil tanpa kemegahan, tapi kehinaan. Maka dia memahat di bawah kaki patung itu kata-kata, "Aku adalah raja." Saudari-saudara yang terkasih, Injil pada hari ini justru menampilkan Kristus sebagai raja di atas salib. Sementara dia diejek dan dihina oleh orang-orang Yahudi. Dia disalibkan seakan sebagai penjahat kaliber besar dengan simbolis. Disitulah dia diangkat, dilantik menjadi raja, karena di atas kepalanya tertulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itulah pengganti kata-kata pelantikan sang raja. Tertulis. Dia disalibkan, diapit oleh dua penjahat yang secara simbolis menjadi saksi dari pelantikan.
itu pelantikan sebagai raja. Dan kata-kata dari salah seorang saksi itu, ingatlah akan daku ketika engkau datang sebagai raja. Menjadi sebuah kesaksian. Kesaksian pada pelantikan. Yesus Kristus dilantik sebagai raja di atas salib. Yesus Kristus dilantik sebagai raja dalam keadaan menderita, dalam keadaan hina, bahkan hampir tanpa pakaian. Diejek-ejek oleh orang-orang Yahudi. Tetapi itulah simbol Yesus dilantik sebagai raja. Oleh karena itu, saudari-saudara terkasih, mari kita camkan baik-baik apa arti pengakuan iman kita dan menjadikan Kristus Raja semesta alam sebagai pelindung paroki kita. Yesus Kristus sebagai Raja bukan Raja yang penuh kuasa, bukan Raja yang megah, yang dengan tongkat kebesaran dan segala macam aksesori sebagai Raja. Yesus Kristus dilantik sebagai Raja dalam keadaan menderita. Artinya apa? Dalam keadaan bukan sebagai raja yang berkuasa, melainkan sebagai raja yang mengasihi tanpa batas. Ketika dia menegaskan di hadapan Pilatus, benar saya adalah raja, dia selanjutnya segera menambahkan, tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Apabila kerajaanku dari dunia ini, maka tentu orang-orang pengikutku akan berjuang membela aku. Tetapi kerajaan Kristus tidak ada hubungannya dengan urusan politik dunia. Kerajaan Kristus bukan dari dunia ini. Memang kalau kita pikir-pikir ini sangat ironis. Tetapi mari kita sadari bahwa dalam kitab Nabi Yesaya, Tuhan menegaskan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Seringkali dalam kehidupan kita, rancangan kita manusia tidak sejalan dengan rancangan Tuhan. Saudari-saudara terkasih, inilah misteri pesan dari Hari Raya Kristus Raja semesta alam.
Dia tampil dalam keadaan menderita. Dia tampil dalam keadaan lemah. Tetapi kelemahan, penderitaan yang ditampilkan di sana, di sanalah tersembunyi kasih Allah yang tanpa batas, yang membawa penyelamatan bagi dunia. Kekuatan Allah itu seringkali tampil dalam keadaan tak berdaya. Raja Kristus adalah raja di atas salib. Dan salib Kristus kendati oleh UAS, di situ dikatakan ada jin, tetapi salib Kristus adalah kebijaksanaan Allah, di mana dalam kelemahan itu Allah menampakkan jati diri dari seorang raja menurut pikiran Tuhan, menurut rancangan Allah. Raja menurut rancangan Allah adalah raja yang bukan berkuasa, tetapi yang mengasihi dan yang mengembalikan kepada manusia jati diri, harkat manusia sebagai ciptaan Allah. Itulah makna Kristus Raja. Karena itu saudari-saudaranya dikasihi Tuhan, ketika kita merayakan hari raya Kristus Raja semesta alam, yang adalah pelindung paroki kita dan yang merupakan akhir penutup dari tahun kalender liturgi. Dan itu untuk menyatakan bahwa perjalanan iman kita sebagai gereja tertuju dan berakhir pada Kristus menjadi Raja semesta alam. Tetapi bukan raja politik, melainkan raja kasih sejati, yang rela menyerahkan, membuat dirinya hancur agar manusia selamat. Dan itu adalah ungkapan cinta tanpa batas yang sungguh-sungguh, yang sejati. Kita tidak memahami secara benar kematian atau wafat Yesus di salib kalau kita tidak melihatnya sebagai ungkapan kasih dari Allah yang tanpa batas. Oleh karena itulah, supaya kita seringkali, dan sebetulnya ada dari kita yang hampir setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi, misteri wafat Yesus di atas salib itu maknanya itu diberikan oleh Yesus sendiri pada malam terakhir, pada perjamuan malam yang terakhir, ketika dalam simbol atau lebih tepat sakramen roti dan anggur, Ia menyerahkan tubuh dan darahnya menjadi sumber kehidupan bagi kita. Dan itulah makna dari kematiannya di atas salib. Penyerahan diri agar kita manusia hidup. Dan itulah makna seorang raja sejati, membawa keselamatan bagi kita.
Maka saudara-saudara terkasih, pada hari yang berbahagia, ketika kita merayakan pelindung paroki kita yang kita cintai, ketika kita merayakan ulang tahun paroki kita yang berpelindungkan Kristus Raja semesta alam, mari kita camkan makna dari Kristus sebagai Raja semesta alam. Cinta yang sejati adalah cinta yang siap mengampuni, bahkan mengampuni musuh-musuhnya. Sementara dia diejek, dia difitnah dan diolok-olok oleh khalayak ramai yang menyaksikan dia tergantung tanpa daya di atas salib. Apa reaksinya? Ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka itu, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah cinta tanpa batas. Cinta yang tidak pernah berpikir untuk membalas dengan kekerasan yang ditimpakan kepadanya. Memang menurut jalan pikiran kita manusia itu sangat ironis. Tetapi itulah jalan yang ditempuh Allah dalam Kristus Yesus. Dan karena itu saya kira pesan inti yang disampaikan kepada kita pada hari yang berbahagia ini adalah supaya kita setiap kali kembali lagi merenungkan makna Kristus Raja. Dia adalah Raja di salib, artinya Raja bukan menampilkan kuasa, tapi menampilkan kasih. Kasih tanpa batas. Bukan penampilan triumfalisme, tetapi penampilan kasih tanpa batas. Saudari-saudara, mari kita renungkan makna misteri Kristus sebagai Raja ini. Dan memang dari segi manusiawi sungguh tidak mudah. Tetapi kita harus senantiasa ditantang oleh Kristus sendiri sebagai Raja. Bukan raja politik, bukan raja triumfalis, tetapi raja penuh kasih. Raja yang siap menderita demi rakyatnya, demi orang-orangnya, supaya selamat. Berbahagialah kita yang memiliki seorang raja seperti itu. Kristus. Raja disalib artinya Raja kasih tanpa batas. Maka mari kita dari relung hati masing-masing mengucapkan syukur berlimpah kepada pelindung kita, Yesus Kristus Raja semesta alam. Jadikanlah kami seperti Engkau. Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam memberkati kita. Amin. Kita akan segera memasuki upacara Krisma. Kita siapkan puji syukur 565.
Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup, api dan kasih, Kau berkeurapan ilahi. Di Kau sabda karunia, dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Kau bergandakan bahasa. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah melalui liturgi Sabda, mari sekarang kita beranjak ke liturgi Krisma. Upacara Krisma akan didahului dengan pembaharuan janji baptis. Dengan lilin bernyala di tangan, para calon Krisma akan membaharui janji baptisnya. Tadi ketika kita berarak masuk gereja, para calon Krisma juga berarak sambil memegang lilin yang bernyala di tangan. Dan saya harap para calon Krisma memahami makna dari simbol itu. Hidup setiap manusia merupakan sebuah pesiarahan, sebuah perjalanan. Perjalanan setiap manusia diawali ketika kita dilahirkan, dan demikian kita mulai berjalan dan akan berakhir suatu saat kelak yang kita namakan kematian. Tapi jalan pesiarahan itu tidak akan selalu gampang, tidak akan selalu seperti jalan tol. Akan sering kali penuh tantangan, kesulitan, penderitaan, kegelapan. Nah, ketika itulah kita perlu terang. Dan itulah makna ketika kita berarak menimbulkan hidupku adalah suatu pesiarahan. Dan di sana saya seringkali bahaya menghadapi kegelapan. Karena itu saya butuh terang. Dan terang kita, saya harap semua sudah tahu, itulah Yesus Kristus, satu-satunya terang kita. Ketika kita merayakan Natal, dan sebentar lagi kita akan merayakan lagi Natal, simbol pusat di sana adalah terang, dan itulah pohon terang. Ketika kita merayakan Paskah, simbol pusat di sana adalah terang, dan itulah lilin Paskah. Baik pohon terang maupun lilin Paskah itu adalah simbol Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia yang gelap akibat dosa ini sebagai terang. Nah, itu makna memegang lilin bernyala sambil berarak masuk gereja. Kini kalian akan membaharui janji baptis dengan sekali lagi memegang lilin bernyala di tangan. Maknanya sama. Saya ingin membaharui janji baptis saya
dengan memegang satu-satunya terang hidup saya dalam perjalanan hidup saya sebagai orang beriman Katolik. Itulah Kristus. Memegang Kristus, satu-satunya terang itu. Berikut pembaruan janji baptis ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah di mana kalian diminta untuk menyatakan tidak mau bekerja sama dengan musuh Allah. Siapa musuh Allah? Iblis, ya kan? Jadi bagian pertama adalah kalian menegaskan itu penolakan iblis dengan segala tipu muslihatnya. Lalu baru pada bagian kedua kalian diminta untuk menegaskan lagi inti iman kalian sebagai orang Katolik. Dan saya harap ini sudah diuraikan secara cukup selama masa persiapan menerima Krisma ini kan. Inti iman Katolik kita tidak lain daripada apa yang dirumuskan dalam syahadah kita yang terdiri dari 12 pasal itu kan. Itulah inti iman kita. Dan kalau kita perhatikan 12 pasal itu, kita akan melihat bahwa sebagian besar bagian pertama itu adalah menyangkut Allah yang adalah Tritunggal Maha Kudus, yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan baru sesudah itu mulai dengan pasal 9 itu menyangkut manusia. Jadi pasal 1 itu mengenai Allah Bapa, ya kan? Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Pasal 2 sampai 7, jadi 6 pasal itu, jadi setengah dari 12 pasal syahadah kita itu mengenai pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus yang Maha Esa itu, Yesus Kristus, mengenai Putra. Lalu pasal 8 mengenai pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus itu, Roh Kudus. Nah, baru sesudah menegaskan iman kita kepada Allah yang Maha Esa yang adalah Tritunggal Maha Kudus itu, lalu kita masuk dalam pasal 9 mengenai aku percaya akan gereja, persekutuan dari orang yang diselamatkan. Lalu orang yang diselamatkan itu dosa-dosanya diampuni, pengampunan dosa, pasal 10. Lalu berkat yang kita terima dari iman itu akan Tritunggal Maha Kudus dan penerimaan ke dalam gereja lewat pengampunan dosa adalah, dan itulah pasal 11 dan pasal 12. Pasal 11 mengenai kebangkitan badan, pasal 12 mengenai kehidupan kekal. Saya tetap menjadi Katolik karena iman itu. Kalau tidak ada pasal 11 dan 12 yang dijanjikan dalam syahadah iman Katolik, saya tidak mau tetap jadi Katolik. Tapi karena itu dijanjikan dan dijamin oleh Yesus Kristus sendiri, Raja yang Maha Kasih itu, saya tetap jadi Katolik. Karena janji itu saya akan mengalami kebangkitan dan kehidupan kekal. Nah, itulah syahadah iman kita. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan katekesi singkat ini iman khususnya anak-anakku para calon penerima Kristus, tetapi juga untuk kita semua semakin memahami dan kritis terhadap iman kita sendiri. Apa maknanya beriman Katolik? Ya? Nah, marilah sekarang
ke para calon krisma, anak-anakku yang terkasih, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagian pertama menegaskan menolak bekerja sama dengan musuh Allah, yaitu iblis. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sanggupkah saudari-saudara menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudari-saudara menolak godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian, narkoba, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudari-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Sanggupkah saudari-saudara menolak setan, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudari-saudara. Akan tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudari-saudara belumlah selesai. Kini kesanggupan itu masih harus dibuktikan. Dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Dan untuk itu, marilah menyatakan iman kepercayaan kita. Iman kepercayaan saudari-saudara di hadapan Allah sendiri. Maka pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama adalah pertanyaan mengenai pribadi pertama dalam Tritunggal Allah yang Maha Esa itu. Percayakah saudari-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Mengenai pribadi kedua, percayakah saudari-saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat, dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus? Selanjutnya, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ini, maukah saudari-saudara berjanji untuk setia kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita, melalui Gereja Katolik dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat dan sakit, di waktu muda maupun di saat tua, di waktu hidup maupun di saat mati? Terima kasih atas pembaharuan iman dan janji baptis saudari-saudara. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman saudari-saudara kepada Yesus, Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa, dan semoga Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada saudari-saudara yang akan menerima sakramen Krisma ini, yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan saudari-saudara dengan anugerah-Nya yang melimpah, dan semoga berkat pengurapan-Nya saudari-saudara menjadi serupa dengan Yesus Putranya. Ini saudari-saudaranya dikasihi Tuhan, kita akan berdoa agar Allah sudi mencurahkan 7 karunia khusus
ke atas anak-anaknya yang akan menerima sakramen Krisma ini. Dengan hormat saya mengundang seluruh umat yang hadir untuk bangkit berdiri dan kita mengikuti doa ini dalam batin. Sementara selebran dan para konselebran mengikuti tradisi para rasul akan menumpangkan tangan ke atas para calon Krisma memohonkan 7 karunia Roh Kudus ini. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, serta membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan roh pengertian. Roh penasehat dan roh kekuatan. Roh pengetahuan dan roh ibadat. Dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lilin-lilin dipadamkan, ini mengikut pengurapan dengan minyak krisma. Kalian saja yang memarkiti. Saya tidak bisa. Buka dulu.
Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita melalui liturgi Krisma, mari sekarang sebagai umat yang dicintai oleh Allah, kita memanjatkan doa-doa kita. Oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan, dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih, dan damai-Nya menjadi bagian dari kita semua. Marilah menyatakan kepada Bapa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Bapa, semoga gereja benar-benar menjadi tanda pengenal kerajaan Allah di dunia karena keterbukaan bagi semua orang, karena persatuan serta cinta kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkuasa di dunia ini, ya Bapa, semoga mereka yang berkuasa sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, keterbukaan, sumber-sumber daya alam bagi semua orang, serta kebebasan dan martabat manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, ya Bapa, semoga kami tidak hanya memberi sedekah, tetapi memberi mereka keadilan dan pekerjaan, serta kesempatan untuk berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang buangan di dunia ini, serta mereka yang menjadi korban diskriminasi, ya Bapa, semoga mereka bertemu dengan orang-orang yang berbelas kasihan, serta menyambut dan mengangkat mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi Krismawan-Krismawati, ya Bapa, semoga berkat sakramen yang diterima pada hari ini, para Krismawan-Krismawati beroleh keberanian dan kebahagiaan untuk menjadi saksi Kristus dalam hidup mereka setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sini serta seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga Roh Kudus hidup di dalam diri kami, sehingga orang-orang yang mengenal kami mengatakan, lihatlah betapa mereka saling mengasihi dan melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Selanjutnya marilah bersama dengan mereka yang berbahagia berkenaan dengan peristiwa penting dalam kehidupan ini, khususnya untuk Krisnawati Anastasia Triska Yap Utama, lalu mereka yang berbahagia karena berkenaan dengan ulang tahun mereka, yaitu ulang tahun yang ke-36 dari pastor kita, Pastor Sakaria Indra Wijaya, Pastor Paroki Supiran Pindrang, juga Saudari Herlin, Veronica Airen, Cecilia Novianti, dan boleh jadi masih ada saudari-saudara kita yang berbahagia berkenaan dengan ulang tahun kelahiran atau juga ulang tahun pernikahan atau ulang tahun lain-lainnya. Mari kita bersama mereka mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, bersama dengan anak-anak-Mu yang bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah mereka peroleh, khususnya anugerah kehidupan yang diperoleh anak-anak-Mu yang berbahagia merayakan hari ulang tahunnya, kami bersyukur kepadamu
atas anugerah kehidupan itu, atas segala berkat yang boleh mereka alami sampai saat ini. Dan bersama dengan itu ya Tuhan, kami berdoa moga-moga berkat-Mu senantiasa menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kiranya Engkau memberikan mereka usia yang panjang, kesehatan yang baik, sukses dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kita berdoa untuk saudari-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita kembali ke alam baka. Khususnya untuk almarhumah Oma Veronica Honi Kalangi. Dan pasti banyak lagi sanak keluarga, kenalan-kenalan kita yang telah mendahului kita kembali ke alam baka. Mari kita doakan mereka semua. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kiranya Engkau sudi menerima ke dalam kebahagiaan abadi di rumah-Mu saudari-saudara kami ini yang telah mendahului kami kembali ke alam baka. Semoga mereka mengalami kebangkitan dan hidup bahagia di rumah-Mu. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak dalam hati kita masing-masing, kita dapat menambahkan permohonan khusus yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita sampaikan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidupkanlah harapan kami semua. Betapapun usaha-usaha kami amat kurang berarti, kami semua pada suatu hari akan mendapat bagian dalam keadilan dan pendamaian kerajaan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan pada bakti 228.
Bawalah senandung pasrah diri
Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah dengan rela persembahan kami. Berkat kepenuhan Roh Kudus, para hamba-Mu ini telah Kau jadikan lebih serupa dengan Kristus. Semoga oleh daya Roh Kudus itu, mereka semakin berani memberikan kesaksian tentang Kristus yang lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan ini hidup mulia dan berkuasa. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau membagikan kepada para pemimpin gerejamu hal-hal yang sesuai dengan waktunya dan membimbing para pemimpin gerejamu dengan cara-cara yang mengagumkan. Sebab dengan kekuatan Roh Kudus, engkau tidak mau berhenti membantu gereja, sehingga dengan hasrat untuk selalu tunduk kepadamu, ia tidak henti-hentinya memohon dalam kesesakan dan tidak putus-putusnya bersyukur di tengah hal-hal yang menggembirakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, bergabung dengan paduan suara para malaikat, dengan bersukacita kami memuja Engkau sambil berseru. Kuduslah Engkau, Tuhan segala makhluk, ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tidak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya,
kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah piala, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus yang seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan nyatakanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuada, bersama semua uskup dan semua rohaniwan,
serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau lah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah kiranya memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Hidup.
Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau segarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Dikau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah kiranya rahmat yang telah Engkau berikan ini, agar anugerah Roh Kudus itu selalu tumbuh, subur, dan semoga santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Pengumuman gereja tanggal 19 dan 20 November. Yang pertama, pengumuman perkawinan akan saling menerimakan sakramen perkawinan Lujerus Gerus dengan Emiliana. Pengumuman yang ketiga, Evan Gunawan dengan Yuliana Mago. Pengumuman kedua. Selesai acara misa hari ini, misa Krisma ini akan diadakan pesta umat dan semua umat diundang untuk menghadiri acara tersebut. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah silahkan mendaftar ke kantor sekretariat paroki. Akan diadakan pembagian sembako di masa Natal kepada warga yang kurang mampu. Umat diminta kerelaan hatinya untuk menyumbangkan sembako ke gereja. Bagi pemenang undian kupon yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, hadiah akan diberikan mulai hari Senin tanggal 21 November sampai dengan Sabtu tanggal 10 Desember. Jadi tanggal 21 sampai tanggal 10 Desember. Informasi bisa dilihat di papan pengumuman. Kemudian pengumuman dari pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas tanggal 20 November. Saldo awal 440.688.000. Penerimaan bulan Oktober 1.411.000.000. Kemudian pengeluaran sebesar 741 juta. Bulan Oktober dan saldo akhir 1.110.000.000. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan gereja kita, Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini pengeluaran sudah mencapai 27.239.000.000 dan atau berkisar 91% dari 30 miliar anggaran gereja yang siap digunakan. Kemudian ada pinjaman dari donatur sebanyak 400 juta rupiah. Gereja kita belum rampung dan dana belum mencukupi, kekurangan dana ditutupi untuk sementara dengan melakukan pinjaman. Pinjaman sebesar 400 juta per 31 Oktober. Panitia masih sangat memerlukan uluran tangan umat untuk terus menyumbang sampai pembangunan gereja kita selesai. Demikian pengumuman, terima kasih. Silakan Pak Ketua Depas. Yang mulia Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur John Rico Ada. Yang kami hormati dan kasihi para pastor, pastor paroki, pastor vikaris maupun pastor Frans Aring yang berkenan hadir bersama dengan kita. Yang kami hormati dan kami kasihi para krismawan krismawati beserta orang tua dan wali serta keluarga. Yang kami hormati segenap anggota Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas, yang kami hormati segenap panitia pembangunan dan juga panitia dedikasi dan peresmian serta panitia peringatan hari ulang tahun Pesta Pelindung Paroki Kristus Raja Andalas dan juga penerimaan sakramen Krisma, dan para hadirin undangan dan umat yang kami kasihi dan kami banggakan. Pertama-tama tentu saja patut kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan karena atas rahmat dan berkat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan ini
kita dapat melangsungkan perayaan Ekaristi dalam rangka peringatan hari ulang tahun paroki kita, sekaligus juga peringatan pesta Kristus Raja semesta alam, dan di dalam perayaan Ekaristi ini juga kita menerimakan sakramen Krisma kepada 48 orang yang berbahagia menerima sakramen Krisma. Patutlah kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup, Pastor Paroki, Pastor Vikaris, dan Pastor Frans yang sudah berkenan melaksanakan perayaan Ekaristi ini sekaligus juga menerimakan sakramen Krisma. Kita berterima kasih kepada beliau. Dan kami atas nama segenap anggota Dewan Pastoral, segenap anggota panitia, mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua atas bantuan dan juga atas pertolongan dengan berbagai cara sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Tentu saja ada kekurangan di sana-sini, untuk itu kami dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkan. Dan juga selama masa persiapan dengan Ananda terkasih, para Krismawan Krismawati, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sebagai bagian akhir, kami sekali lagi mengundang kita semua untuk sesudah perayaan Ekaristi ini berkenan hadir pada acara Ramah Tamah dan Pesta Umat yang akan berlangsung di basement di bawah. Dan sesudah ini kita diharapkan untuk bersama-sama bergembira dalam merayakan Pesta Pelindung Paroki kita. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua dan juga terima kasih untuk seluruh peranata liturgi, para anggota KOR, baik Kredo maupun OMK, pelaksana-pelaksana liturgi, PPA, PSA, dan juga para prodiakon, serta petugas tata tertib yang sudah bekerja keras dan berupaya untuk mensukseskan kegiatan ini. Semoga itu semua menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup perayaan Ekaristi syukur ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan, perkenankan saya atas nama gereja lokal Keuskupan Agung kita dari relung hati yang berbunga-bunga, gembira, menyampaikan pertama-tama ucapan selamat kepada paroki kita, tentu saja kepada Dewan Pastoral Paroki, kepada Pastor Paroki dan Pastor Vikaris, dan Dewan Pastoral Paroki, serta seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas. Saya menyampaikan ucapan selamat atas perayaan Pesta Pelindung Paroki kita pada hari ini, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yang setiap tahun sekaligus juga kita rayakan sebagai hari ulang tahun paroki kita. Tidak tahu sudah yang keberapa ya? 83, wah sudah lumayan tua. Ya, jadi perkenankan saya mengucapkan Dirgahayu Paroki Kristus Raja Andalas 83 tahun.
maju terus, berkembang dalam pola Kristus sebagai Raja yang penuh kasih sayang. Dan saya ini untuk pertama kali saya masuk gereja baru ini, saya terkagum-kagum, itu luar biasa. Tetapi memang sebaiknya tidak disinggung dulu itu karena masih menunggu pemberkatan dan peresmian ya. Jadi ini tetapi luar biasa itu. Tetapi yang paling mengesan bagi saya, karena itu yang bagi saya sebetulnya paling penting, itu adalah sound system. Bagus. Saya gampang mendengarkan itu ya ini. Luar biasa, propisiat itu. Ya. Pasti yang lain-lain itu luar istimewa, tetapi bagi saya yang paling penting itu dalam sebuah gereja adalah sound system. Itu akan membantu kita untuk mengangkat hati kepada Tuhan ketika kita ini ya bisa mengikuti perayaan ibadah, memuliakan Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan dengan bagus. Itu yang menurut saya utama ya, itu jadi propisiat untuk itu. Dan tidak boleh saya lupa mengucapkan selamat kepada 48 rasul baru paroki kita. Itu selamat ya itu. Ya, kalau Yesus dulu memulai gereja hanya dengan berapa rasul? 12 kan? 12 rasul. Hari ini hanya satu paroki di Kota Makassar, di Kota Daeng ini, yaitu paroki Kristus Raja Andalas, mendapatkan 48 rasul baru. Luar biasa. Ya. Nah, tetapi tentu saja kalian sadar bahwa yang paling penting bukan jumlah, bukan kuantitas, tetapi kualitas, ya kan? Nah, karena itulah tentu saja bersama dengan seluruh umat paroki Kristus Raja Andalas, saya menitipkan pesan dan harapan kepada para rasul baru yang masih muda ini supaya betul-betul ke depan menjadi rasul yang patut dibanggakan oleh paroki kita ya. Selamat menjadi rasul baru ya di dalam ini. Tentu saja, dan ini pesan saya kepada orang tua, kepada kita umat yang dewasa, tentu saja anak-anak kita ini sudah dilantik menjadi rasul baru ya, tapi mereka kan juga masih muda, dan karena itu masih perlu pendampingan dari kita. Mari kita terus-menerus mendampingi mereka supaya mereka tetap bertumbuh menjadi manusia-manusia beriman Katolik yang dewasa ya. Itu selamat sekali lagi. Dan oleh karena itu mari kita menutup perayaan syukur kita ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Ia telah melahirkan kembali saudara dalam air dan Roh Kudus dan mengangkat saudara menjadi anaknya. Semoga ia memelihara saudara dalam cinta kasih. Semoga Putra Allah memberkati saudara. Ia berjanji bahwa roh kebenaran akan menyertai gerejanya. Semoga ia meneguhkan saudara untuk memberi kesaksian tentang iman yang benar. Semoga Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Ia telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid. Semoga ia mempersatukan saudara dan membimbing saudara kepada sukacita kerajaan Allah.
Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.